Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today. Siang hari ini Breaking News Update COVID-19 kembali memberikan informasi untuk Anda bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Di edisi hari ini Rabu 23 September 2020, sahabat Jawa Timur, kita akan awali dulu untuk mengupdate kabar perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Peduli tenaga medis Polresta Sidoarjo salurkan bantuan APD dan masker ke rumah sakit rujukan. Karin, silakan. Iya baik, Tika. Terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Polresta Sidoarjo bersama dengan PT Siantar Top untuk memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD dan masker kepada rumah sakit rujukan pasien COVID-19 pada Selasa 22 September kemarin sebagai wujud kepedulian kepada tenaga medis yang bertugas menangani pasien COVID-19. AKBP Denny Agung Andriana, Wakapolresta Sidoarjo yang memimpin langsung penyaluran bantuan sejumlah 1.000 APD dan 1.000 masker yang berlangsung di Mapolresta Sidoarjo. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari PT Siantar Top serta rumah sakit rujukan yang ada di Sidoarjo. Menurut Denny, karena pandemi COVID-19 masih tetap ada meskipun pasien yang sembuh juga banyak, diharapkan banyak pihak yang terbuka dan saling peduli memberikan bantuan kesehatannya. Sedangkan menurut Cahyadi, selaku perwakilan dari PT Siantar Top mengatakan pemberian program CSR, bantuan APD dan masker melalui Polresta Sidoarjo merupakan langkah yang tepat karena disalurkan langsung ke para tenaga medis rumah sakit. Harapannya adalah program CSR bantuan medis ini dapat melindungi keselamatan tenaga medis saat menangani pasien COVID-19, serta bantuan masker juga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran COVID-19. Terima kasih. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio bersama dengan Sika. Terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan update kabar bersama Ica Puspita dari Mahardika FM Kota Blitar. Berlangsung di tengah pandemi, gugus tugas penanganan COVID-19 minta tahapan kampanye Pilwali 2020 berlangsung secara online. Ica, silakan. Ya, terima kasih. Masa kampanye Pilwali Kota Blitar 2020 akan bergulir dalam waktu dekat. Sesuai rencana, masa kampanye akan dimulai 26 September mendatang. Karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan GTTP COVID-19 Kota Blitar pun merekomendasikan agar kampanye pasangan calon paslon dilakukan secara daring atau online. Hakim Sisworo, Sekretaris GTPP COVID-19 Kota Blitar dikonfirmasi di kantor Wali Kota Blitar Senin 21 September 2020 mengatakan kampanye Pilwali di masa pandemi sebisa mungkin dilakukan secara online. Tim sukses paslon tidak perlu mendatangkan massa dalam jumlah banyak untuk mencegah kerumunan massa. Menurut Hakim, jika kampanye tidak bisa dilakukan secara daring, maka tim ses paslon bisa melangsungkan di tempat umum. Namun dengan ketentuan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya membatasi jumlah tamu undangan atau masyarakat yang hadir. Dan jika ada panggungnya maka harus disediakan tempat duduk untuk memudahkan gugus tugas dalam memantau dan mengawasi. Sementara itu, Sobat Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilik Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020, seluruh tahapan Pilwali 2020 harus sesuai protokol kesehatan COVID-19. Pelaksana harus melakukan APD, menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan. Rangga juga menegaskan, untuk rapat terbatas, jumlah peserta tidak boleh lebih dari 50 kerumunan. Sedangkan rapat terbuka, peserta yang diizinkan hanya 100 orang. Ica Puspita untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ica dari Mahardika FM Kota Blitar. Dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Cegah klaster pilkada, Bawaslu Kabupaten Blitar lakukan deklarasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Risma, silahkan. Ya, baik. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Salahuddin mengatakan syarat utama dilanjutkannya pilkada serentak adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat.
sehingga pihaknya menindaklanjutinya dengan melaksanakan deklarasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada Selasa. Hakim menjelaskan deklarasi itu diikuti seluruh elemen pilkada serentak seperti partai politik, bakal pasangan calon, KPU, Bawaslu, dan juga kepolisian. Dalam deklarasi akan berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya, sebab pihaknya juga tidak menginginkan ada klaster pilkada. Sehingga melalui deklarasi bersama itu sebagai komitmen agar semua taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk diketahui, sebelumnya Polres Blitar juga sudah melakukan deklarasi bersama antara Bawaslu, KPU, Bawaslu, Parpol, dan lain-lain agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian, dari Mbak Rina, LPPL Radio Pilkada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma dan sahabat. Kita juga akan bergabung selanjutnya bersama Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Sebanyak 274 pasien positif COVID-19 di Pamekasan telah sembuh. Tersisa 17 orang sedang dirawat. Holik, silakan. Baik, pasien positif COVID-19 di Pamekasan yang telah dinyatakan sembuh ada sebanyak 274 pasien dan tersisa 17 orang pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Pamekasan. Sigit Priyono, juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menyampaikan, pertanggal 22 September 2020 ada tambahan 1 pasien positif COVID-19 dinyatakan telah sembuh. Sigit menjelaskan jumlah pasien sembuh saat ini meningkat dibandingkan 3 hari sebelumnya yang saat itu tercatat sebanyak 270 orang. Berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, jika sebelumnya ada 7 kecamatan yang masuk zona oranye, saat ini hanya tinggal 6 kecamatan, dan diantaranya Kecamatan Pamekasan, Propo, Pelengahan, Telanakan, Pademau, dan Kecamatan Larangan. Yang berubah hanya Kecamatan Galis berubah zona kuning termasuk 7 kecamatan lainnya. Sebagai informasi, jumlah suspek di Kabupaten Pamekasan sebanyak 864 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 29 orang, selesai pengawasan 783 orang, dan meninggal dunia 52 orang. Sementara dari jumlah 321 orang positif COVID-19, sebanyak 17 orang sedang dalam perawatan, dan 30 orang lainnya meninggal dunia. Demikian Holik Maulidi melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Dari Suara Gresik bersama Isyatun Haniah mengabarkan bahwa Polres Gresik antisipasi klaster penyebaran COVID-19 dari Pilkada 2020. Isyatun, silakan. Sahabat, untuk antisipasi ramainya Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19, Polres Kabupaten Gresik mengancam akan membubarkan masa pendukung jika nantinya pasangan calon bupati dan wakil bupati membawa masa pendukung saat pengambilan nomor urut ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan agar semua dalam tahapan Pilkada tertib mentaati protokol kesehatan. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto berpesan tidak perlu menghadiri dan mendatangi secara langsung karena sudah menjadi atensi dari Kapolri, tidak ada pengarahan massa dan maklumat ini harus ditaati di masing-masing calon. Beliau juga menambahkan bahwa sanksi akan ditegaskan mulai dari peringatan hingga pembubaran seperti yang tertuang dalam Perbup nomor 22 tahun 2020. Harapannya, tahapan pilkada ini tidak menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Sahabat, berikut saya informasikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 22 September 2020. Sebanyak 2.656 orang telah dinyatakan sembuh dari 3.109 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 262 masih dalam perawatan, sedangkan 191 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Isyatun, dan selanjutnya kita juga akan mengupdate kabar dari Madiun. Kali ini bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Sebaiknya tunda perjalanan luar kota guna cegah penambahan kasus COVID-19. Kiki, silakan. Baik Kiki, silakan dengan laporan selengkapnya. Sahabat Jatim News Today, pelaku perjalanan berpotensi tertular COVID-19. Satu tambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun kali ini memiliki riwayat perjalanan keluar kota sebelumnya.
kasus nomor 116 berinisial AK, berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Demangan. AK mengaku berpergian keluar kota akhir Agustus lalu. Selain itu, dia juga menerima kunjungan saudara dari Surabaya dan menginap sekitar 2 minggu lalu. AK sempat mengeluh diare dan muntah lantas melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Kota Madiun. Rapid test pun dilakukan dan hasilnya reaktif. AK berstatus suspek dan kemudian swab test dilakukan. AK terkonfirmasi COVID-19 serta menjalani isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini. Sedang seluruh kontak kasus telah dilakukan rapid test dengan hasil beberapa orang reaktif. Mereka yang reaktif dijadwalkan untuk swab test. Selain itu, semua kontak kasus melakukan isolasi mandiri dengan kondisi tanpa keluhan. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 116 orang. 89 orang sembuh, 20 orang lainnya masih dalam perawatan, 3 orang isolasi mandiri di rumah, dan 4 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki dan sahabat. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo, kali ini dari Malowopati FM Bojonegoro. 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 2 orang dinyatakan sembuh. Iwan, silakan. Ya, sahabat, sebanyak 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Senin kemarin. Mereka berasal dari Kecamatan Burno 2 orang, Kecamatan Sumberjo 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, dan Kecamatan Balen 1 orang. Juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Masyirin menuturkan, selain penambahan baru, kasus positif juga ada pasien sembuh 2 orang. Pasien sembuh tersebut berasal dari Kecamatan Balen 1 orang dan Kecamatan Burno 1 orang. Ia juga menjelaskan dengan kasus baru dan pasien sembuh, kasus positif kumulatif di Bojonegoro sebanyak 413 orang, meliputi aktif atau dirawat 42 orang, sembuh 326 orang, dan meninggal dunia 45 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terima kasih Iwan, dan terakhir kita juga akan bergabung bersama Muhammad Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk, pencabutan peraturan isolasi mandiri. Selengkapnya bersama Pras, silahkan Pras. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai menegakkan kebijakan pencabutan isolasi mandiri bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan mulai mengevakuasi pasien tanpa gejala dan gejala ringan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Empu Sendo. Disampaikan oleh Bupati Nganjuk, Novia Rahman Hidayat, pemindahan pasien isolasi mandiri dari rumah ke rumah sakit memang mendapat beberapa kendala. Salah satu kendalanya yakni penolakan dari pasien. Lebih lanjut, Bupati mengatakan selama ini masyarakat sudah terlanjur mendapat informasi tentang program isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Karenanya, ada yang bersikeras tetap ingin tinggal di rumah, padahal berdasarkan evaluasi gugus tugas program isolasi mandiri tidak sedikit yang berdampak penularan kepada anggota keluarganya. Akibatnya, kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus bertambah signifikan. Maka dari itu, untuk menekan kasus COVID-19, Bupati sudah menginstruksikan kepada gugus tugas dan Dinas Kesehatan supaya melakukan pendekatan. Dia menargetkan Oktober nanti semua pasien tanpa gejala sudah dipindahkan ke Empu Sendo. Kasus baru tidak boleh lagi isolasi mandiri. Terkait dengan Empu Sendo overload, dia menyebutkan pihaknya sudah berembuk dengan Forkopimda terkait penambahan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit. Jika ruang di Empu Sendo tidak bisa lagi menampung pasien tanpa gejala, juga bisa dirawat di rumah sakit. Meski demikian, hingga kemarin Empu Sendo masih cukup untuk menampung. Pasalnya, dengan daya tampung sekitar 100 hingga kemarin belum ada separuh yang terisi. Untuk diketahui, pencabutan kebijakan isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan dicetuskan untuk mencegah melonjaknya klaster keluarga. Pasalnya, klaster ini dinilai memberikan sumbangan besar dalam penambahan kasus COVID di Kabupaten Nganjuk. Melengkapi informasi ini, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, suspek 480 orang, probable 2, kontak erat 4096, konfirmasi positif 435, dirawat 89, sembuh 295, dan meninggal 51. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today.
Terima kasih Pras, dan informasinya disampaikan oleh Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Sebagai info terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda sahabat di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini, Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit dulu undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.